Alinu Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Salam guru penggerak. Saya Alexander Chandra, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Saya hari ini menghadap Bapak dengan tujuan meminta izin dan dukungan dari Bapak, di mana besok pada tanggal 9 Februari 2022 itu jadwal saya dalam pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Landak, di mana pada kegiatan itu selain pendampingan individu, saya juga harus melaksanakan diskusi dengan elemen sekolah, terutama guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Ya, walaupun semestinya harus ada orang tua siswa, tetapi tidak masalah. Di mana diskusi itu nanti terkait dengan visi dan prakarsa perubahan yang akan Pak ya terjadi di atau dilaksanakan di sekolah. Jadi nanti saya wajib melaksanakan diskusi selama 110 menit terkait hal itu, dan di mana nanti di sana Bapak Kepala Sekolah beserta pengajar praktik, kebetulan pengajar praktik saya itu Pak Adrianus Theodorus, nanti bersama-sama dengan Dewan Guru dan tenaga administrasi sekolah melaksanakan diskusi. Jadi saya mohon izin, kebetulan rencananya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pengajar praktik itu jam 9 pagi sampai jam 10.50. Ya, mungkin seperti itu Pak. Oh iya, oke, terima kasih ya. Ini izin sudah beberapa kali diskusinya, minta pendapat kepala sekolah. Hari ini ada resmi lagi izin untuk kegiatan individu ya, pendampingan individu yang kedua. Ya baik, ya seperti selama ini saya sudah sampaikan kepada Pak Alex selaku salah satu calon guru penggerak dari SMK 1 Ngabang. Semua program-program yang muncul yang ada di kegiatan pelatihan calon guru penggerak ini, pada prinsipnya saya selalu dukung itu, terlepas izin atau apa, ya ini bukan kegiatan kita semua. Apalagi yang mau didiskusikan itu masalah visi ya, dan prakarsa perubahan. Artinya visi SMK kita ini ya mungkin ada ya selama pelatihan calon guru penggerak ini, mungkin nanti visi yang ada itu ya, dikaitkan nanti dengan adanya apakah ada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi ya. Misalnya sekarang seperti ini visi misi misalnya, kemudian dalam program calon guru penggerak ini mungkin ada perubahan-perubahan ya yang terbaik yang menghantar nanti sekolah ini ataupun stakeholder yang ada di sekolah ini, siswa kah, guru kah, ataupun orang tua yang menitipkan anaknya di sekolah ini, ya saya rasa diskusi ini sangat bagus sekali. Ya silakan manfaatkan waktu yang sudah ditentukan untuk diskusi bersama. Ya sekali lagi saya selalu ingatkan, tolong persiapkan materi diskusinya dengan baik ya, supaya nanti apa yang kita sampaikan, program perubahan apa yang mau kita sampaikan dengan visi yang ada saat ini, kita tawarkan, kita sampaikan dengan Bapak Ibu Guru. Ya kalau memang apa yang kita rencanakan untuk melakukan perubahan ya
prakarsa yang terbaik, yang baru, dan memang itu bisa kita laksanakan, saya rasa itu satu program yang baik. Nah, dan prinsip saya ya kita lakukan. Ya masalah hasilnya nanti itu urusan nanti lah. Oleh karena itu kembali lagi saya pesan ya tolong manfaatkan waktu itu dengan baik, diskusilah dengan baik ya, supaya lancar diskusinya. Ya, saya selaku kepala sekolah selalu mengingatkan untuk materinya disiapkan dengan baik sehingga lancar. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga ya karena bersamaan waktu kegiatan ada sosialisasi masalah anak-anak SMK atau SMA-SMK yang tamat dan ini untuk masuk ke perguruan tinggi. Ya mungkin besok ya mewakili kepala sekolah, nanti mungkin ada salah satu wakil dari 4 wakil yang ada yang nanti bersama Pak Alex selaku calon guru penggerak yang duduk bersama di depan. Ya, nanti mungkin salah satu wakil, yang lain nanti ya Bapak Ibu guru memang mungkin kita kondisikan supaya besok Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi bisa ikut semua untuk kegiatan itu. Sekali lagi saya tetap dukung semua program-program yang ada di kegiatan calon guru penggerak. Mungkin itu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Sekali lagi atas dukungan yang sangat luar biasa dari Bapak sebagai pimpinan SMK Negeri 1 Ngabang. Semoga saya bisa melaksanakan diskusi isi dan prakarsa perubahan besok dengan maksimal dan membawa dampak positif bagi kemajuan sekolah. Terima kasih sekali lagi Pak. Iya, seharusnya jangan semoga, harus gitu ya, harus. Pendampingan ini ada 4 tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Jadi hari ini tentang refleksi tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang pertama, yang kedua tentang perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Yang ketiga, diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakaraya yang pertama kemarin. Terus yang keempat nanti mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimodulasi oleh pengajar praktik. Dan tadi punya Pak Alek, ada yang visi Pak Alek ya, visi prakarsa perubahan ya, visi sekolah nanti diselaraskan gitu ya. Kita lanjut lagi langsung ke kegiatan yang yang awal. Tentang proses kegiatan yang sudah berjalan Pak Alek selama 1 bulan terakhir. Berarti kan di bulan 12 kemarin Pak Alek pembelajaran daring, hal-hal yang menjadi capaian Pak Alek selama 1 bulan kemarin apa Pak? Capaian terkait pembelajaran. Ya pembelajaran daring, karya ataupun dari terkait pembelajaran daring, kemarin saya komunikasi dengan siswa. Jadi ada beberapa kali siswa-siswi diizinkan membawa smartphone. Kami pembelajaran daringnya spesifik khusus untuk ujian tulis ya. Ujian tulis siswa Pak ya? Iya, siswa. Kemudian di akhir semester kemarin satu-satunya pelajaran ulangan umum berbasis Android itu pelajaran saya. Oh gitu ya. Saya minta izin dengan Pak Kurikulum. Khusus pelajaran saya bilang kita tolong diizinkan untuk berbasis Android. Ya, jadi yang pelajaran itu manual semua, hanya pelajaran saya Android. Jadi diizinkan tuh Pak ya? Diizinkan. Jadi untuk hasilnya gimana? Hasilnya sebenarnya lebih simpel yang berbasis Android, karena kita tidak perlu koreksi lagi kan? Koreksi, Ya. tidak perlu kertas lah intinya ya. Tidak perlu kertas, kemudian anak bisa lihat langsung hasilnya. Semua langsung kayak Iya. oh ini nilaiku berapa gitu. Iya. Mungkin semangat. semangat Pak ya. Jadi mereka juga, tapi pada saat tes itu mereka tidak diberi kebebasan untuk mengakses yang lain ya Pak ya. Khusus memang tidak bisa buka browser lain. Tidak bisa mengakses yang lain ya. Jadi ada aplikasi khusus itu. Iya. Jadi mereka tidak Iya. hendaklah melalui yang Nggak lain. bisa Kalau kan kemana-mana. pada saat itu buka Instagram, Facebook lalu Nggak. tidak ya. Jadi sudah di aplikasi khusus. Terkait tadi kan siswa, sekarang Pak Alex selama Iya. Pak Alex belajar daring kemarin gimana? Belajar daring saya
saya tidak ada kendala. Tidak ada kendala, ya, tidak ada kendala. Kenapa? Karena di sini di SMK ini pun saya menjadi pelopor untuk segala hal-hal yang berkaitan dengan daring. Nah, terkadang di LMS kita terutama ya Pak, saya itu ada yang kelewatan yang belum saya kerjakan, itu masalah. Karena banyak ya centang baca gitu. Itu kan selalu dicek Pak Anwar sebagai fasil itu kan selalu bilang, yuk semuanya buka semua, nanti saya akan tanyakan juga hal ini nanti sama Pak Anwar selaku fasil ya, nanti saya tanyakan. Ada tugas yang kelewatan gitu ya. Ada tugas yang mungkin kelewatan ya, karena kan nggak tahu ya kita mau catat mungkin. Nah, saya mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh Pak Alek ya selama mengikuti belajar daring. Jadi tidak ada kendala yang berarti. Jadi Pak Alek sebagai pelopor dan juga untuk menjadi moral model ya di sekolah ini, menggunakan model pembelajaran khusus dari Android ini ya. Pesan juga nanti pada saat lokal 2 modul 2 nanti selalu cek, karena kan hari ini udah bisa belajar ya, bisa dibuka modul 2. Modul 2 itu ada 3 juga yang menjadi fokus utama. Yang pertama itu nanti tentang kebutuhan murid, yang kedua tentang kompetensi sosial ekonomi. Pak Alek akan meng-coaching siswa, guru lain nanti menggunakan alur tirta, itu nanti dipelajari ada. Pokoknya modul 2, 1, 2, 1, 2. Jadi 2 itu nanti tentang bagaimana kita menghadapi siswa-siswa, tentang dilematika sosial juga ada nanti. Dengan coaching Pak, saya sudah lewati kemarin bulan Juni. Bulan Juni kemarin kami ada pelatihan juga. Iya. Komite pembelajaran SMK 40. Di sini ada coaching. Ada juga. Saya ada buat video bentuk coaching yang pernah kami lakukan. Ini diperkuat lagi dengan modul 2 ini nanti. Dengan ini alur cerita ini. Bagaimana cara membuat pertanyaan terbuka, bagaimana setelah pertanyaan tertutup, bagaimana kita bersama coach itu misalnya dalam memberi saran, memberikan pendapat itu kan lebih banyak nanti coach yang akan beda antara perbedaan antara coaching menjadi kegiatan menjadi narasumber beda-beda ya. Oke, nanti seru lah yang berdua ini. Kita lagi Pak Alek ya. Karena kita ada dukungan kepala sekolah Pak Alek. Jadi disini kan tanpa dukungan kepala sekolah dan sejawat kegiatan di pengarahnya Pak Alek dilaksanakan tidak akan berjalan bersama. Nah, bagaimana dukungan kepala sekolahnya Pak? Bapak kepala sekolah sangat luar biasa di sini ya. Saya dari pertama saya diseminasi kemarin, beliau dengan begitu gesitnya mengkoordinir semua guru agar mengikuti kegiatan diseminasi. Ya. Kemudian untuk kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan ini, beliau membuat surat himbauan pada seluruh guru dan tenaga administrasi sekolah hari ini jam 9 sampai jam 11 mengikuti kegiatan tersebut. Yang fisik rasanya? Iya. Wow. Jadi dukungan tadi mengkoordinir terhadap guru untuk ikut Pak ya? Iya. Jadi kalau rekan sejawat Pak? Rekan sejawat juga sangat luar biasa. Sangat ya. Iya, sangat luar biasa. Dilihat dari keaktifan mereka, berorganisasi ke ternyata, kemudian mereka juga sering bertanya terkait apa sih ada yang positif, ada yang kelas ke mereka. Jadi mereka wah ini loh model baru gitu ya. Pas satu model baru kayaknya dia gitu kan. Padahal ini kan sebenarnya udah lama sih, hanya digunggung lagi pada saat baru pengeraknya aja ya. Udah laksanakan kita sering kali ya. Oke, nanti saat mereka aktifan saat ini di diseminasi kemarin ya, bertanya dan lain-lain. Untuk mungkin selain keaktifannya Pak, mungkin kalau guru-guru yang lain gimana? Selain keaktifan, ketika di luar kegiatan diseminasi, mereka
mereka sering menggali informasi dari saya. Oke. Ya, terkait apa sih yang dipelajari dari ini, bagaimana sih model pembelajaran yang akan diterapkan dan seterusnya. Jadi mereka antusias menggali informasi di luar daripada destinasi tadi. Ada yang angkatan 910 ini ada yang daftar dari SMK? Daftar cuma belum tahu lagi atau tidak. Cuma angkatan 8 kemarin ada satu lulus ya. Lulus ya? Lulus seleksi, cuma belum ke tahap ini lagi wawancara. Oh, ada daftar BP atau CGP? Jadi 910 jadi ada juga dari SMK gitu. Kalau bisa diarahkan ke CGP, kalau BP mungkin agak berat syaratnya. Tadi tentang hubungan kepala sekolah dan guru sangat luar biasa mendukung, dan juga juga sudah selalu mengkoordinir kepala sekolah tadi aktif saat diseminasi juga aktif ya. Tantangan Pak, tantangan dari saat ini yang Pak Arif rasakan pada saat di lingkungan sekolah. Tantangannya, saya merasa saya harus lebih ke depan dari teman-teman yang ada. Itu tantangannya. Ya, kenapa? Karena saya selalu di diseminasi saya mengajak teman-teman untuk melaksanakan budaya positif kan? Ya, otomatis saya harus duluan. Iya. Bukan itu. Kemarin saya katakan di diseminasi, bagaimana kita mau membuat orang kaya, kalau bisa cek di video saya. Ya. Kalau kita sendiri tidak kaya, itu istilah. Iya. Yang sederhana gitu. Iya. Dipahami ya karena itu. Ini kok Pak Alex sudah melaksanakan yang luar biasa, dilanjutkan lagi Pak Alex nanti tentang bagaimana di modul 2 nanti tentang bagaimana pembelajaran menjadi kebutuhan murid, nanti semakin explore lagi itu ya, semakin explore, semakin dikembangkan lagi, lagi nanti kan pembelajaran atau kompetensi sosial emosional itu nanti didapatkan lagi ilmunya lagi ya. Luar biasa Pak, tantangan tadi bisa dijalani ya. Jadi Pak Alex jadi terus terdepan lah, yang terdepan gitu. Saya guru-guru saya segini, saya harus lebih gini Pak ya. Jadi saya udah dapat ilmunya nih, nah mungkin saya juga di belakang teman-teman itu kan saya harus di depan Pak ya. Oke. Kan gini, bahkan sekarang kemarin saya ada kepala sekolah. Ya. Jadi kan untuk melakukan rekan guru yang membuat ini, saya berinisiatif. Daftar hadir. Selain hadir, juga mereka harus mengisi jurnal mengajar secara baru dengan titik koordinat dan fokusnya video diagram. Oke, kayak sekarang ini giat lah Pak ya, Iya. giat dulu lah gitu ya. Ini lebih ke sekolah masing-masing ya. Giat itu kan memang ada program pemerintah gitu ya. Walaupun ini nggak ada tunjangannya lah apa kan ada ya untuk ngecek hadir. Tapi luar biasa nih Pak, udah dibuat yang gini. Jadi kita bisa pantau sama-sama siapa teman yang tidak masuk hari ini. Iya, benar-benar. Siapa teman yang tidak ngajar, jam siapa yang kosong di kelas ini. Jadi tidak ada yang mengalihkan tugas Pak Alex. Ya, puji Tuhan Pak Adri setelah muncul aplikasi ini di bulan Januari kemarin. Jadi setiap kelas itu tidak ada yang tidak berguru. Oke. Ya, Jadi memang kadang ada waktu tertentu karena ada tugas. iya ada keseruan, Iya. itu ya. Itu kan sudah diberitahukan guru piket ataupun ke kepala sekolah ya. Ada kelemahannya nggak Pak? Kalau kiat guru itu saya lihat kelemahannya ada satu. Jadi pada saat membuat laporan, kiat guru itu ada laporan bulanannya itu. Ada kayak itu bentuknya kan file. Jadi hanya fotonya itu difoto lagi. Oh tidak. Tidak ya, tidak ada apa-apa. Ini terbackup, ini tersinkron ke spreadsheet Google. Spreadsheet Google Ya, jadi semuanya terekam. Kalau yang itu saya lihat Tidak bisa ambil dari sekolah, nggak bisa dari foto itu difoto lagi nggak bisa gitu ya. Memang live. Live ya. Oke. Mungkin karena itu tadi yang kiat dulu ini kan dia offline. Jadi offline. Jadi difoto direkam, nanti setiap bulan itu direkap hadiran itu kayak dia kalau dia pulang pergi foto, pulang foto gitu. Cek dulu itu. Jadi yang merasakan dulu lah yang pernah. Soalnya saya operator juga di situ kan saya lihat ada beberapa sekolah yang kayaknya memang nggak jujur gitu. Ini luar biasa, bisa dikembangkan, bisa dibagi dengan
Bahkan saya bagi ke sekolah lain. SMA 2 sudah pakai. Kayak biasa balik itulah explore lagi kemampuannya ya, nanti semakin dikembangkan. Oke. Jadi tadi Pak Alik untuk menghadapi tantangan pastinya harus belajar Pak ya. Belajar dan belajar ya menghadapi tantangan. Belajar dan terus belajar ya. Dan mengembangkan diri pastinya. Kalau kita hanya stagnan nggak akan berkembang ya susah lah Pak Alik ya. Oke, rencana kedepannya Pak Alik untuk kegiatan guru penggerak ini, apa yang ingin Pak Alik lakukan supaya berjalan maksimal? Ya. Untuk berjalan maksimalnya kegiatan guru penggerak ini, kita tetap harus pandai-pandai di manajemen waktu. Oke, waktu Pak ya pastinya. Karena terkait dengan pekerjaan saya di sekolah lumayan sibuk. Opsi kita itu ya. Ya, sekolah lumayan sibuk. Kemudian jam mengajar saya lumayan padat. Jadi memang satu hal itu manajemen waktu. Jaga kesehatan pasti. Ya. Apa? Walaupun menjaga waktu bagus, kita tidak jaga kesehatan nggak akan maksimal juga apalagi ya. Bisa jaga kesehatan. Ada kira-kira ada lagi Pak Alik? Selain menjaga waktu, jaga kesehatan cukuplah dua lah ya. Nah, sekarang kita ke refleksi Pak tentang yang setelah Bapak pelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, apa yang Pak Alik sudah pelajari di modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Ya, filosofi KHD. Kedua kan visi-misi, peran guru penggerak. Ya, yang kedua peran guru penggerak. Peran guru penggerak. Terus yang ketiga, visi dan misi guru penggerak. Terus yang keempat kan budaya positif ya, restitusi. Ya. Tiga hal pokok tadi yang KHD, peran guru penggerak dan visi misi ini sudah diimplementasikan di kelas Pak? Sudah ya. Contohnya Pak? Contohnya dengan KHD ya. Filosofi KHD itu kan kita menuntut. Bukan kita memaksa, tapi kata memaksa tidak bisa. Jadi di kelas itu saya menuntut siswa sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan ya. Sesuai dengan kemampuannya. Kemudian di sini kan rata-rata siswanya dari anak-anak daerah. Ya. Masih kental sekali budaya daerah. Ya. Sangat kental sekali dari bahasanya lah. Logatnya lah. Iya, terkadang anak nih nyeplos pakai bahasa Belangin, nyeplos pakai bahasa menyadu. Ya itu bisa kita pahami lah. Iya. Hal itu. Dengan seperti itu kita sudah melaksanakan filosofi secara sistem. Terus untuk yang peran guru penggerak ini Pak, tentang contohnya Pak, ada nggak? Peran guru penggerak, ya peran kita berkolaborasi contohnya. Iya, kolaborasi. Salah satunya saya kolaborasi dengan MKKS SMA lah yang baru-baru ini Pak ya. Ingat tadi yang mulai dekat aja Pak ya. MKKS SMA, bagaimana saya memperkenalkan manajemen kehadiran guru dan pegawai mengenai absensi yang seperti ini ya. Kemudian, jadi itu bentuk kolaborasi yang skala lebih luas sedikit dari sekolah. Kemudian di sekolah sendiri Pak Adri, saya banyak mengajak rekan-rekan untuk memanfaatkan misalnya PNN atau mereka mengajar ya. Saya ajarkan, saya jelaskan cara pengoperasiannya, cara mengupload segala macam. Di karya juga ya. Kalau kita redaksi nyata, kita Iya. Itu kan nanti diajarkan sama rekan-rekan Pak Alik. Karena kemudian saya lihat juga ada yang belum paham lah masalahnya. Iya. Visi Pak, contohnya. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak, ya. Tentang yang Pak Alik tulis Ya, yang di saya tulis di pekerjaan saya waktu itu adalah membantu anak memiliki nalar kritis. Iya, nalar kritis. Artinya anak ini tidak pasif. Ya. Setelah saya
belajar tentang bagaimana visi seorang guru tunggal, saya mulai mengerti bagaimana mengkoordinir anak agar anak itu menjadi aktif. Ya. Itu sangat bermanfaat sekali apa yang saya pelajari dari visi guru itu. Kemudian bagaimana anak itu bisa percaya diri. Ya, karena selama ini anak itu bukan tidak pandai, Pak. Pandai kan? Ya, cuma karena tidak percaya diri. Iya, tidak percaya diri. Iya. Inilah ya dengan kemampuannya ya. Kemampuannya. Maka dari itu visi menjadikan anak bernalar kritis itu sangat perlu kita ya menggalakkan, apalagi di tingkat sekolah menengah seperti ini. Apalagi ini kan sesuai dengan P5 dengan Iya. profil belajar Pancasila ya. Iya. Yang ke-6. Nalar kritis ya, memang paling sudah benar-benar mengikuti program ini ya, benar-benar melaksanakan, apalagi kita ditahukan dengan profil belajar Pancasila ya, visinya ya, biasa ini. Tadi kan tentang siswa ini yang Pak Ali laksanakan tadi, yang pertama mengenai siswa yang tadi pasif menjadi aktif, dan yang tadi siswanya kurang pede menjadi pede ya. Apalagi Pak Ali terapkan visi Pak Ali tadi bernalar siswa bernalar kritis ya. Perubahan di kelas gimana Pak? Perubahan di kelas ya yang terjadi saat ini Pak, anak-anak lebih berani beride, kemudian lebih berani tampil ketika saya minta untuk presentasi di depan kelas, mereka lebih berani ya, ya tanpa harus ditunjuk, mereka yang mengajukan diri ya, dan berani itu ya. Sebenarnya seperti itu yang apalagi kita lihat SMK ini menyiapkan tenaga kerja iya. Lulusan yang untuk mencari pekerjaan. Pada kesempatan pagi hari ini kita atau saya itu pendampingan individu kedua, di mana pendampingan individu pertama dilakukan bulan November, Desember kemarin oleh pengajar praktik saya yang nanti akan diperkenalkan. Kemudian Bapak Ibu, apa yang akan kita diskusikan pada hari ini yaitu visi dan prakarsa perubahan. Susunan acara kita pada hari ini yang pertama pembukaan. Kami mohon kesediaan dari Bapak Haji Bardadi untuk memimpin kita di dalam doa agar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sajirin hamdan amin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Yang kami hormati Bapak Ibu peserta diskusi tentang visi prakarsa perubahan pendampingan individu kedua. Saya ditunjuk oleh kepala sekolah kemarin untuk membawa atau menyampaikan sedikit tentang pembukaan kegiatan ini. Mungkin sebagai guru penggerak itu wajib mereka melaksanakan apa sih visi dari beliau, visi untuk peserta didik, bahkan visi Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan saat ini berhalangan hadir karena mengikuti kegiatan sosialisasi SNMPTN di Auditorium Untan Pontianak. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari pengajar. Sebagai kepala sekolah di sana kurang lebih sekitar sudah 8 tahun saya bertugas di sana. Dulu saya lama di Pak Mayang, di SDN 55 Pak Mayang, saya bertugas di sana kurang lebih 6 tahun.
Itu perkenalan sedikit Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi. Jadi saya akan sampaikan tadi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi beberapa agenda kita pada hari ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Alek. Jadi pertama adalah kita akan itu harus berpihak kepada murid atau siswa ya Bapak Ibu ya. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak itu Pak Alek untuk memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah untuk murid. Kalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, itu sedikit syair dari Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, yang penuh makna, Bapak Ibu. Sangat cocok dengan peran kita sebagai insan pendidikan, ya. Bagaimana kita melihat siswa kita, ya, dari berbagai etnis, dari berbagai karakter, dari berbagai suku, bangsa, dan budaya, ya. Mari kita melihat mereka sebagai satu kesatuan yang utuh, sebagai insan yang akan kita tuntun, ya. Yang akan kita tuntun, itu harapannya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke materi. Ini saya sampaikan materi dulu, nanti di akhir kita diskusi. Ya. Pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini adalah materi yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat, ya, yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya, ini sangat dalam sekali kekuatan kodrat. Ya, Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, mendefinisikan kodrat itu ada dua. Untuk sekarang kita laksanakan yaitu kurikulum Merdeka, di mana tujuan dari kurikulum Merdeka adalah untuk membentuk peserta didik yang memiliki yang kita kenal dengan P5, ya, P5, profil pelajar Pancasila itu, ya. Yang dulu bulan Agustus sudah pernah kita bahas juga tentang P5 ini, ya. Jadi P5 ini nanti yang akan menjadi visi dari sekolah. Bagaimana kita membuat
siswa kita memiliki 6 profil pelajar Pancasila ini. Ini yang akan kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Ya, ada 6. Yang pertama yang wajib itu adalah dan harus, yang pertama adalah beriman bertakwa. Ya. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian lagi bergotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ya, ada 6 Pak. Ini nanti yang menjadi latar belakang kita akan menyusun visi dari sekolah dan melakukan prakarsa perubahan di sekolah kita. Ini yang menjadi patokan kita, profil pelajar Pancasila. Oke, kita pahami dulu bersama tentang visi, ya, agar tidak muncul pertanyaan di akhir nanti seperti kemarin yang disampaikan Pak Haji Bardadi ketika kita menggunakan istilah desiminasi. Ya, kebetulan di sini ada visi, nanti kita cek bersama, ada di kbbi.web.id. Di sana yang dimaksud dengan visi itu adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Ya. Kemudian pandangan atau wawasan ke depan. Ya. Kesimpulannya, adapun visi menjadi bintang penunjuk arah, menuntun kemana guru melangkah. Visi menjadi cita-cita ke depan yang harus nampak, ya, dinampakkan serta diwujudkan oleh kita sebagai insan pendidikan, dalam hal ini sebagai seorang guru, ya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kekuatan visi yang harus kita miliki sebagai seorang guru adalah visi kita, ya. Gambar itu adalah visi kita, ya Bapak Ibu. Kemudian visi
Silakan Bapak Ibu lengkapi kalimat rumpang yang ada di situ. Kita memimpikan murid-murid yang bla 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 bla. Ya. Ya, Bu Winda, Bu Tika sudah mulai, Pak Elito, Bu Bina. Ya, kelihatannya yang sudah menjawab. Kalau sudah selesai, Tanda tangan. cuma dong ini banyak. Bukan pinjam opor juga. Oke, juara satu itu, yuk kita lihat. Iya. Juara satu itu Yohanes Mandayu, kecepatannya ya. Juara dua Wahidah Jamaluddin. Juara tiganya Bu Marcelina Mariotin. Ada juara harapan. Juara harapan satu Bu Tika. Juara harapan dua, hampir enggak harapan lah Bu Melisa. Silakan ambil hadiah. Oke ya. Oke, Bapak Ibu, dari hasil jawaban yang telah Bapak Ibu berikan akan kita diskusikan ya. Ini saya download dulu ya Bapak Ibu. Ini sudah terekam, ada di Excel nih semua. Ya, kita akan mulai menanggapi dan ditanggapi ya terkait apa yang telah Bapak Ibu isi. Oke, di sini kelihatan
Salim sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda dengan murid di sekolah lain. Unggul, kompetitif, dan profesional. Ini ada penjelasannya, iya. Karena kita SMK ya. Sementara di Kota Ngabang itu SMA. Jadi ada pembeda di situ. Ya. Mungkin itu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan selaku calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Ngabang. Selanjutnya saya kembalikan kepada pengajar praktik saya Pak Adrianus untuk memberikan penguatan positif kepada saya dan kepada kita semua. Pada Pak Adrianus. Terima kasih Pak Alek. Udah lesu Bapak Ibu ya, udah jam siang ya. Saya perhatikan komentarnya, tapi semangat ya. Beri tepuk tangan untuk Pak Alek ya. Terima kasih Pak Alek yang telah membawa kita pada diskusi Bapak Ibu. 10 menit Bapak Ibu ya, mohon waktunya. Tidak lama ya. Saya sedikit hanya memberikan penguatan untuk kita semua. Tadi kita panjang lebar diskusi bersama-sama. Metodenya luar biasa dari Bapak Ibu ya. Oke, metode tes quiz ya Bapak Ibu, cepat. Permasalahannya mungkin ada beberapa Bapak Ibu saya perhatikan tadi ada 5 orang 6 orang yang tidak menjawab ya. Mungkin karena masih ambigu pertanyaannya atau masih bingung ya kayaknya. Apa sih yang ditanyakan ini gitu. Mungkin ya mungkin. Dan mungkin karena sinyalnya tidak sampai ataupun jawabannya tadi loading terus ya mungkin ya. Tapi sudah menggambarkan bagaimana keseluruhan dari Bapak Ibu jawaban Bapak Ibu. Saya sedikit Bapak Ibu tadi akan menyinggung ya. Tahap SMK ya sama dengan SMA itu tahap gimana anak-anak sudah lewat ya, anak-anak sudah lewat, dewasa belum sampai, jadi mereka itu masih mencari jati diri. Jadi saya lihat dari Bu Ana yang benar ya, tadi ada anak-anak yang bolos ya, wah kalau anak SD itu Bapak Ibu sudah dihukum itu, kalau anak SD itu mereka lebih nyaman diatur itu, nggak ada kalau saya sepanjang saya jadi guru di SD itu nggak pernah yang bolos gitu. Nggak pernah bolos itu, nggak pernah, jujur saja nggak pernah bolos. Kalau SMA, SMK mungkin sering ya. Saya juga mengalami SMA itu teman-teman itu sering bolos. Oh jam pertama nggak ada gurunya, ya pasti bolos mereka. Ya tadi mereka mencari jati diri Bapak Ibu. Mungkin juga Bapak Ibu guru mengajarnya galak mungkin ya. Kalau di SMA, SMK saya dulu kan ada guru-guru yang killer gitu Bapak Ibu. Ibu itu atau Bapak itu ngajarnya galak tuh, saya takut nih, bawa mistar panjang ya begitu ya. Jadi takut tuh biasanya bolos tuh. Seperti itu mungkin Bapak Ibu ya. Tidak tahu juga gimana saya karena kan baru pertama kali masuk di sini juga belum mengetahui secara pasti. Tapi Bapak Ibu lah yang benar-benar merasakan Bapak Ibu. Jadi intinya adalah Bapak Ibu kita sebagai guru seperti Bapak Guru Pak Ali katakan tadi benar-benar kita berpihak kepada murid Bapak Ibu. Mungkin ya juga kita bisa introspeksi diri Bapak Ibu. Kenapa sih dia bisa bolos gitu? Mungkin dia di rumah mempunyai permasalahan di rumahnya. Kita bisa tanya cross check kepada dia. Ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin dia orang tuanya broken home, mungkin dia tadi jauh dari orang tua, mungkin dia mau bekerja lagi setelah pulang sekolah, mungkin juga Bapak Ibu. Kita perlu telusuri lagi, perlu tanya lagi seperti itu. Nanti dengan adanya Pak Alek di sini sebagai guru penggerak mungkin bisa berbagi Bapak Ibu ya. Bagaimana nanti dia cara mengatasi hal-hal yang seperti itu. Nanti beliau akan dilengkapi seperti itu, jadi Bapak Ibu bisa bertanya kepada beliau nanti. Nanti beliau akan belajar di modul 2 tentang kompetensi sosial emosional Bapak Ibu. Bagaimana menghadapi situasi yang seperti itu, menghadapi siswa yang seperti itu nanti. Oke, itu tadi banyak hal yang saya catat Bapak Ibu ya. Seperti Ibu yang mengatakan niat perlu ya, ada godaan, tantangan, jarak ya. Jadi ini perlu kebersamaan bersama, benar Bapak Ibu, kolaborasi antara kita semua. Mungkin Pak Alek tadi katakan kolaborasi tanpa ada dukungan dari berbagai pihak tidak akan berjalan dengan maksimal Bapak Ibu. Ya perlu semuanya mendukung, perlu berpegangan tangan satu sama lain. Mungkin hari inilah awal Bapak Ibu ya, sedikit kurang di sini mungkin karena waktu juga Bapak Ibu ya. Tadi kan masih ada beberapa yang terlewati di sini. Nah, kedepannya mungkin harapan saya sebagai pendamping Pak Alek, mungkin nanti kesempatan yang lain mungkin bersama dengan kepala sekolah, yuk bersama-sama buat program yang benar-benar
di situ inisiatif perubahannya terjadi Bapak Ibu. Tentang kebersamaan nanti mungkin kebersamaannya mungkin ada kegiatan renungan bersama atau seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada renungan bersama mungkin ya di sekolah ya, tidak ada. Nah, tidak ada. Mungkin buat renungan itu seperti itu. Ada mungkin mengadakan retret Bapak Ibu. Retret kegiatan misalnya mengunjungi apa, itu kan juga bisa membuat anak-anak itu kayak tadi yang bandel tobat lah gitu intinya. Mungkin seperti itu, nanti buat program yang benar-benar membuat inisiatif perubahan Bapak Ibu. Karena tadi sebenarnya di akhir kegiatan kita tadi ini yang sedang membuat kalimat rumpang itu membuat program Bapak Ibu. Tapi karena ada waktu juga terbatas, ya tidak bisa kita laksanakan. Karena kalau membuat lagi program akan memakan waktu kurang lebih 1 jam lagi Bapak Ibu. Karena pastinya kelaparan semua ya. Ini sudah jam lapar ya. Ya, jam kelas juga. Terakhir kalau saya Bapak Ibu, diharapkan, mohon juga tadi saya lihat mungkin ini terlewati ya, tentang visi misi tadi sekolah SMK Negeri 1 Ngabang ini. Saya bacakan kembali, terselenggarakannya pendidikan yang lulusan kejuruan yang unggul, kompetitif dan profesional. Benar kata Pak Alek. Mungkin ini terlewati dari Bapak Ibu. Tidak ada di jawaban rumpang yang Bapak Ibu jawab tadi. Kompetitif ada enggak? Misalnya kan saya mungkin ini jawabannya. Kita memimpikan murid-murid yang kompetitif, kan masuk juga di dalam visi misi. Kita harus selalu ingat bahwa visi misi itu adalah menjadi tolok ukur ataupun menjadi apa yang ingin kita capai untuk sekolah kita ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya harapkan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama belajar, saling berdiskusi, saling memberikan masukan dan dorongan supaya SMK Negeri 1 Ngabang ini semakin hari semakin maju. Seperti yang Ibu katakan tadi, maju, berkembang dan semakin menjadi jurusan yang terbaik ya di SMK yang ada di Kalimantan Barat ini, khususnya di Kabupaten Landak juga ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, ya. Mudah-mudahan ini dapat terlaksanakan baik Bapak Ibu ya. Kemudian kami juga berpesan kepada Bapak Ibu, mohon dukungannya dan dukungan moral terutama Bapak Ibu ya, dukungan secara materi tidak ya untuk Pak Alek, karena Pak Alek ini masih berapa bulan lagi Bapak Ibu melaksanakan pendidikan guru penggerak ini bulan 2, beliau akan melaksanakan juga sampai bulan 7 Bapak Ibu. Jadi kurang lebih ada beberapa bulan, jadwal yang padat pastinya Bapak Ibu ya, tugas-tugas yang menunggu. Terakhir nanti 22 Februari ini tugas terakhir, nah jadi padat Bapak Ibu. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu, jika ada beliau mengadakan suatu kegiatan kayak membuat video, membuat tugas-tugas yang lain, mohon dukungan Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi pesan saya, bila semakin hari semakin SMK 1 Ngabang ini semakin maju, unggul dan selalu berprestasi. Terima kasih, saya ucapkan, saya kembalikan kepada Pak Alek. Adil Katalino, ucapkan ke surga bahasa Ingat ke Ibatan. Oke, Bapak Ibu sekalian, baik. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengajar praktik Bapak Adrianus Theodorus, Pak Wakil Kepala Bidang Humas PKL Pak Herculanus, dan Wakil Kepala Bidang Kurikulum Bu Marcelina Meriotin, serta Bapak Ibu sekalian yang pada kesempatan ini telah berkolaborasi bersama saya ya, bekerjasama dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 7 ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga waktu yang telah Bapak Ibu luangkan untuk bersama-sama pada pagi hingga siang hari ini memberikan berkah, rahmat dan rezeki bagi kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Kurang lebihnya Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Nah,